Kenapa tuh merah?" Terus aku saking malunya, aku bilang ketumpahan teh poci rasa stroberi. Pembalut bekas pakai harus dicuci, kalau enggak nanti dijilat kuntilanak. Hai, I'm Putu Ais Saraswati, your UNFPA Indonesia Champion. Di dunia yang bersahabat terhadap menstruasi, setiap perempuan dan anak perempuan tidak malu atau mengalami stigma masyarakat saat sedang menstruasi. Setiap perempuan dan anak perempuan bisa mendapatkan informasi, produk, layanan, pendidikan, dan infrastruktur yang mereka butuhkan supaya menstruasinya aman, kesehatan reproduksinya terjaga, dan potensi dirinya terpenuhi. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya anak perempuan yang nggak masuk sekolah atau diledek dan dikucilkan karena menstruasi. Nggak ada lagi perempuan dan anak perempuan yang nggak mampu beli atau bahkan nggak bisa mendapatkan atau nggak tahu cara pakai pembalut, tampon, atau menstrual cup. Nggak ada lagi anak perempuan dan perempuan yang kesulitan menjaga kebersihan selama menstruasi karena kekurangan air bersih. Nggak ada lagi perempuan dan anak perempuan yang kesakitan saat menstruasi tapi tidak bisa mendapatkan obat atau dukungan dari orang-orang terdekatnya. Nggak ada lagi mitos yang keliru soal menstruasi. Nah, sekarang ada Kak Ken dari Biyung yang gabung dari Yogyakarta. Yuk kita ngobrolin soal menstruasi bareng. Salam kenal semuanya, aku Ken dari Biyung Indonesia, salah satu organisasi yang tergabung di Community of Practice Content Creator Kesehatan Reproduksi. Biyung Indonesia sendiri adalah organisasi yang bergerak di isu period poverty atau kemiskinan menstruasi dan juga hak kesehatan menstruasi. Kesehatan menstruasi sendiri berkaitan erat dengan menstrual hygiene atau kebersihan menstruasi, dan salah satu bentuk situasi period poverty yang berkaitan langsung dengan kebersihan menstruasi adalah misalnya anak perempuan ataupun perempuan yang sedang bermenstruasi kesulitan mengakses air untuk membersihkan dirinya ketika menstruasi. Oke, mungkin aku mau share sedikit. Aku yakin semua orang punya experience atau pengalamannya sendiri saat mengalami menstruasi. Aku sendiri ingat waktu itu aku tuh SMP, jadi awal-awal banget aku menstruasi, dan saat itu aku tuh nggak tahu kayak berapa lama sekali sih pembalut itu harus diganti, terus harus sebanyak apa sih menstruasi di hari-hari pertama, jadi harus lebih sering diganti gitu, yang mengakibatkan akhirnya saat di sekolah aku inget banget aku waktu itu bocor. Jadi very panicked, I ran away, aku lari, terus kayak teman-teman aku ngeliatin. Itu awal-awal banget deh pokoknya masuk SMP. So it's very embarrassing, sekolah baru, terus aku bocor, terus kayak teman aku kayak, kenapa tuh merah? Terus aku saking malunya, karena menganggap bocor atau menstruasi itu sesuatu yang memalukan dan aib, aku bilang ketumpahan teh poci rasa stroberi. Jadi segitu kayak, back then, I thought it wasn't something that's natural, dan aku senang banget untuk bisa diskusi mengenai menstruasi supaya kita semua perempuan atau laki-laki bisa paham bahwa this is something that's completely natural. It's something that happens to each and every woman. It's a beautiful part of the life and it shouldn't be something yang kita tabukan gitu. Ya, kalau dari aku sendiri sih itu pengalamannya Kak Ayu tuh sangat relatable ya, karena aku sendiri juga dulu pas SMA kalau mens aku tuh takut banget masuk sekolah karena takut bocor dan takut diejekin kalau bocor. Nah, menurutku itu juga perasaan yang sangat universal ya, karena kayak menurutku hampir semua orang yang mengalami menstruasi pasti pernah merasakan takut atau malu dalam menjalani menstruasi, karena banyak sekali praktek-praktek di masyarakat yang masih sering menabukan atau mengejek menstruasi dan memberikan stigma negatif terhadap menstruasi. Jadi kita sebagai orang yang bermenstruasi itu merasa tidak nyaman ketika menjalani menstruasi itu sendiri, gitu sih. Kan ingat gak sih waktu pertama kali kita menstruasi, bahkan sampai sekarang ya, throughout all ages kita sering banget dengar mitos-mitos soal menstruasi yang terkadang more often than not tuh agak menyesatkan. Coba deh kita main mitos versus fakta. Yuk. Yang pertama,
Dan aku yakin teman-teman banyak banget yang dengar, aku pun dulu sempat percaya, nggak boleh keramas saat sedang mens, mitos atau fakta? Mitos. Jadi ketika kita sedang bermenstruasi, tubuh kita itu bekerja lebih keras untuk mengeluarkan darah-darah luruhan dinding rahim itu. Jadinya kalau misalnya kita notice juga tubuh kita ketika menstruasi itu suhunya akan lebih panas, itu karena kita sedang bekerja 2 kali lipat untuk mengeluarkan itu. Jadi ketika suhu kita naik, terus habis itu tubuh kita juga sedang bekerja keras, tentunya kita akan mengeluarkan lebih banyak keringat dan minyak melalui pori-pori dari kulit, termasuk di kulit kepala. Nah, itu salah satu hal yang kenapa menurut aku sebenarnya keramas itu sah saja untuk dilakukan ketika menstruasi, karena itu justru merupakan sebuah bentuk dari self care ketika kita menstruasi untuk membersihkan minyak-minyak dan juga untuk ya supaya kita bisa cool down ketika menstruasi gitu sih. Yang kedua, darah mens itu kotor, mitos atau fakta? Mitos. Jadi kalau darah menstruasi itu adalah darah hasil dari luruhan dinding rahim yang tidak bertemu dengan sperma dan tidak terbentuk menjadi janin, sehingga tubuh kita mengeluarkan luruhan darah itu. Jadi sebenarnya darah menstruasi itu darah yang bukan darah kotor, karena itu sebuah proses yang biologis dan sebuah proses yang natural, sehingga sebenarnya nggak ada yang kotor dari darah menstruasi gitu sih. Yang ketiga, my personal favorite nih. Pembalut bekas pakai harus dicuci. Kalau enggak nanti dijilat kuntilanak. Mitos atau fakta? Wah, masa dijilat kuntilanak sih? Mitos tuh. Jadi sebenarnya kan kalau pembalut sekali pakai yang udah terisi oleh darah menstruasi itu kan berarti sampah plastik yang sudah tercampur dengan materi organik yang keluar dari tubuh kita. Nah, itu sebenarnya nggak cuma pembalut, tapi semua sampah plastik yang tercampur dengan materi organik ketika kita buang ke tempat sampah dan pengelolaan sampahnya belum dilakukan secara baik, itu nanti akan tertimbun dan membusuk, kemudian akan mengeluarkan gas metan, dan juga gas metan itu akan mempengaruhi kenaikan suhu bumi yang akhirnya akan berkontribusi kepada krisis iklim. Makanya sebenarnya juga nggak cuma pembalut tadi itu, tapi semua sampah plastik yang tercampur dengan materi organik sebelum dibuang sebaiknya kita bersihkan dulu, pisahkan dulu materi organik dengan sampah plastiknya, termasuk juga dengan pembalut sekali pakai. Ketika kita mau buang, kita harus bersihkan dulu dari materi organik supaya kita bisa mengurangi kontribusi gas metan itu. Tapi ketika kita lihat lagi, kan akhirnya juga akan kita buang lagi. Dan sebenarnya itu kan sampah plastik yang akhirnya juga akan berkontribusi pada penumpukan sampah. Jadi kalau misalnya kita ujung-ujungnya harus nyuci, kenapa kita nggak pakai produk pendukung menstruasi yang bisa kita pakai ulang, yang tidak harus kita buang setiap kali selesai kita pakai, gitu sih. Nah, ini penting banget menurut aku. Kalau udah menstruasi artinya anak atau remaja perempuan sudah siap untuk seks atau menikah. Mitos atau fakta? Ini sebenarnya mitos yang sangat menyedihkan ya. Jadi ini mitos yang sangat menyesatkan, dan banyak praktek di Indonesia yang melanggengkan praktek pernikahan anak dengan dalih bahwa mereka sudah menstruasi berarti mereka sudah siap menikah dan sudah siap untuk berhubungan seks. Bahwa sebenarnya menstruasi itu bukan sebuah indikator seorang anak siap untuk menikah, karena bukan berarti tubuhnya sudah tumbuh secara sempurna dan berkembang sehingga siap untuk menikah dan berhubungan seks. Dan juga ketika kita menikah, itu adalah sebuah pilihan pribadi yang tidak boleh dipaksakan dan harus datang dari diri kita sendiri gitu. Ken, hal ini penting banget buat kita diskusikan, karena mitos-mitos kayak gini nih, menyesatkan kayak gini nih, bahaya banget, bikin anak remaja atau remaja perempuan rentan mengalami kekerasan dan praktik berbahaya, seperti kekerasan seksual dan perkawinan anak. Lagian, walaupun menstruasi itu salah satu tanda kesuburan secara biologis, bukan berarti
anak atau remaja perempuan yang sudah mens sudah mencapai kedewasaan secara fisik, psikologis, mental, maupun emosional kan. Makasih banyak Ken buat sharingnya, super insightful. Tapi kalau teman-teman ngerasa butuh informasi lagi nih soal menstruasi, kita bisa cari aja di website UNFPA. Di sana ada banyak banget informasi, bahkan kita punya daftar khusus mitos dan fakta soal menstruasi. Di bawah ini ya. Oke, terima kasih Kak Ayu dan juga teman-teman semuanya. Mungkin pesan terakhir dari aku adalah Biyung saat ini sedang ikut mengadvokasikan kampanye bahwa isu menstruasi tidak hanya dibahas sekedar sebagai isu kebersihan menstruasi, tetapi juga harus dibahas sebagai isu kesehatan menstruasi dan juga hak asasi manusia. Hal ini karena menstruasi tidak hanya menyangkut tentang bagaimana seseorang menjaga kebersihannya saat menstruasi, tetapi juga bagaimana menstruasi itu mempengaruhi tubuh seseorang secara keseluruhan, dan hal tersebut termasuk sebagai hak kesehatan menstruasi. Jika teman-teman tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kampanye kesehatan reproduksi dan juga menstruasi dari COP dan juga Biyung, teman-teman bisa mengunjungi Instagram COP dan juga Biyung di bawah ini. Terima kasih.